Dan kemudian pernah terjadi penyakit di bagian kakinya. Diperiksa sama dokter dan dokter bilang ini kakinya harus dipotong. Tidak bisa. Disepakati, udah ada apa-apa. Memang kalau takdirnya dipotong, ya dipotong. Tidak bisa berobat. Dipotong kakinya. Dan dia ucapkan, Alhamdulillah. Ditanya sama muridnya, kok dipotong kakinya bila Alhamdulillah? Kata beliau, Alhamdulillah. Allah berikan 4 anggota tubuh. Allah ambil 1, masih ada sisa 3. Mereka masih menikmati nikmat yang masih banyak. Walaupun berkurang 1 dari sebagian besar nikmat, tidak apa-apa. Tapi bukan menderita, namuk dan marah karena kehilangan 1 nikmat. Sedangkan masih ada ratusan nikmat yang ada di sekitar kita. Saking karena kita fokus terhadap nikmat yang hilang, akhirnya nikmat yang ada tidak terasa kenikmatannya. Syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Karena Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Tapi kita sebagai manusia suka meminta. Minta sama Allah, Allah kasih. Belum kita lunas syukur, masih minta lagi. Allah masih kasih. Belum lunasi syukur, masih minta lagi. Dan tidak pernah puas. Dan itulah sifat manusia. Tidak bakal puas. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Masih mencari kebanyakan, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, memperbanyak rizki, memperbanyak, ujung-ujungnya mati. Apa yang kita bawa? Tidak ada. Cuman kain kafan. Datang di dunia ini dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, keluar dari dunia ini juga telanjang, tidak berbawa apa-apa. Makanya selalu saya usulkan jamaah, mohon segera belikan kafan untuk diri sendiri. Jangan tunggu dibelikan sama ahli waris. Barangkali ahli waris keberatan membelikan kafan yang bagus dan mahal. Buat apa? Udah dia mati. Kasih aja kafan dan kain yang jelek dan murah. Tapi kalau kita yang milih kain yang bagus. Tak apa-apa mahal sedikit. Kini pakaian kita nanti di alam kubur. Bisa jadi pakaian kita sampai hari kiamat. Makanya kita beli yang bagus, yang berkualitas, halal, dari sumber yang halal, dari uang dan penghasilan yang halal, supaya Allah lindungi kita nanti di alam kubur. Karena rizkinya halal, kainnya halal, kafan halal, dan perbuatannya amal salih, insyaallah di alam kubur kita dalam lindungan Allah sampai hari kiamat. Jangan tunggu ahli waris yang membelikan. Karena mungkin ahli waris beli kain kafan yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita yang beli, pasti akan kita cari yang bagus buat kita. Apalagi kalau kita bawa ke rumah dan kita setiap hari kita pandangin, Masya Allah, baju yang baru, pakaian saya nanti ini. Sampai tak apa-apa setiap malam kita berbisik-bisik sama kafan kita. Kapan saya pakai ini? Subhanallah. Apalagi kalau bisa kita buka kain dan kita gantungkan di atas tempat tidur. Subhanallah. InsyaAllah tidak bisa tidur lagi. Gimana mau tidur? Kain kafan di atas kita. Perlu sebagai muhasabah. Perlu kita beli kafan. Lebih aman. Karena tidak tahu besok kain kafan yang dipakaikan apa. Apakah bagus atau tidak bagus. Atau asal-asal kain saja. Tapi kalau kita yang memilih dan kita wasiatkan kepada keluarga, ini kain kafanku. Kalau saya meninggal dunia, tolong dipakaikan ini. Ini yang diberlakukan oleh orang saleh. Kalau kita buka sejarah orang saleh dahulu semua seperti itu. Mereka yang beli kafan dan dia titip kepada keluarganya.
pasti kita mati. Mau tidak mau bakal mati. Dan selalu saya berpesan kepada jemaah, jangan takut mati, tapi harus berfikir dan bekerja keras supaya bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan safari dakwah kami. Dan inti dan tujuan dalam perjalanan safari dakwah kami adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia tercinta. Kalau Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam yang terbesar sedunia, insya-Allah tunggu tidak lama lagi Indonesia akan dikenal negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Orang munafik yang membawa kebatilan, yang membawa kemungkaran, mereka berani bekerja keras, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan ilmu, menghabiskan fikiran, bahkan menghabiskan harta untuk menghancurkan Islam dan umat Islam di Indonesia. Kita tidak boleh kalah sama orang munafik. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik tanpa kita sadar. Malas-malas untuk memperjuangkan Islam dan memperjuangkan Al-Quran. Kita tunjukkan yang terbaik, upaya yang kita maksimalkan. Masa kita maksimalkan upaya untuk dunia, tapi untuk Al-Quran dan agama Allah kita malas-malasan, atau tidak enak, atau malu sama orang-orang lain. Tunjukkan yang terbaik. Dan Allah tidak mungkin membebani sesuatu yang kita tidak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana yang anda bisa, lipatkan dirimu untuk yang terbaik, untuk Islam dan untuk Al-Quran. Supaya perjuangan kita jadi saksi di hadapan Allah. Dan ketika besok di hari kiamat, berbagi orang yang masuk surga dan ada orang masuk neraka, termasuk orang munafikin, kita digeserkan, diselamatkan oleh Allah karena perjuangan kita menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya bukan orang munafik, dan buktinya perjuanganku untuk Al-Quran, untuk keluargaku mencintai Al-Quran dan berakhlak-akhlakul Quran. Bapak Ibu, kita di dunia ini punya tugas, bukan untuk istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia dalam keadaan bekerja, capek, lelah, pegal, tidak ada istirahatnya. Kapan istirahat kita? Kalau sudah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam tantangan yang kami hadapi, insya-Allah kuat hadapinya dengan sabar dan ikhlas. Dan tidak pernah ada satu ujian yang membatahi semangat kita. Sampai viral kejadian musibah. Saya ditusuk kemarin, tak apa-apa. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi terus kita semangat dan melanjutkan perjuangan. Tidak boleh batas semangat. Ditusuk 1 kali, 2 kali, 100 kali, itu bukan fikiran saya. Yang selalu targetkan, saya akan berjuangkan Al-Quran di Indonesia sampai saya mati. Allah kapan izinkan mati, saya siap. Yang penting saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon, jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia, negeri kita tercinta. Apalagi habis kemarin saya ditusuk, saya tingkatkan lagi doanya. Sambil bahasa doaku sama Allah, ya Allah jangan dulu. Ya Allah, tak boleh saya mati ya Allah. Jangan dulu, tugas saya belum selesai. Ya Allah, kalau sudah tugas saya 1 juta menghafal Al-Quran menjadi kenyataan, tak apa-apa ya Allah, cabut nyawa saya. Sudah selesai tugas. Kenapa saya memperjuangkan Al-Quran di Indonesia? Karena saya percaya dan yakin, yang membawa keadilan Al-Quran,
Yang membawa kedamaian, Al-Quran. Yang membawa kesejahteraan, Al-Quran. Yang membawa berkah, Al-Quran. Yang menjadi imam dan melancarkan kehidupan kita, Al-Quran. Solusi yang terbaik untuk ekonomi kita, politik kita, sosial kita, sehari-hari kita adalah solusinya Al-Quran. Dan Al-Quran satu-satunya ibadah yang nilai pahala hitungannya berhuruf, bukan beramal. Semua amal ibadah hitungannya beramal dapat 10 kali lipat, kecuali Al-Quran. Bukan hitungannya bersekali baca, atau sekali tilawah, atau sekali hafal, tetapi hitungannya setiap huruf yang kita baca mendapatkan nilai 10 kebaikan. Alif Lam Mim, bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf. Dan kata guru saya, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca maupun yang mendengar pahalanya sama. Setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Berarti mohon maaf, tidak ada uzur lagi bagi orang awam yang tidak bisa baca Quran, masih bisa dengar, dan pahalanya sama. Ada orang tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran sampai khatam, tapi saya tidak faham sama sekali isinya, bahkan saya tidak menyempatkan diri untuk membaca terjemahannya, boleh tidak? Saya menjawab, boleh. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan pula dilipatkan ganda oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Dan Rasul tidak berkata man qara'a wa fahima, barang siapa yang baca dan faham. Rasul tidak sebut kata faham, tapi Rasul berkata barang siapa yang membaca. Artinya membaca walaupun tidak faham, tetap standar dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau baca Quran dan faham, lebih besar lagi pahalanya. Baca Quran dan faham dan menhayati, lebih mulia keagungannya. Baca, faham, hayati dan mengamalkan, lebih istimewa keberkahannya kita dapat di sisi Allah. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Standar baca akan dapat nilai pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Belum bisa baca, masih bisa simak, dengar. Faham? Ahlul Quran memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama adalah senantiasa tilawatul Quran, rutin membaca Al-Quran. Saya pernah baca di manaqib Imam Syafi'i, di bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i mampu khatam Al-Quran sampai 60 kali. Berarti dalam sehari berapa kali khatam? 2 kali. Kalau kita hitungan matematika, 60 juz. 30 dan 2 kali khatam setiap hari. Bapak Ibu Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah kan? Semua Ahlus Sunnah ikut mazhab Imam Syafi'i? Semua Bu? Imam Syafi'i? Ya? Betul? Yakin? Sudah berapa juz khatam? Sudah berapa juz? Katanya Imam Syafi'i. Sudah berapa juz khatam? Umurmu sudah berapa? Dan berapa juz khatam? Oh ya, mohon maaf, mungkin saya salah faham. Oh, kita memang ikut Syafi'i, tapi mohon maaf kami ikut fikih saja. Kalau amalan belum.
Betul ya? Baru fikih-fikih. Kalau amalan belum. Berarti kita masih separuh Syafi'i. Atau bisa dibilang pura-pura Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa meniru Imam Syafi'i. Bukan hanya kita mengikuti pandangan fikihnya, tapi pula kita ikuti ilmunya, akhlaknya, dan amal kebaikannya, supaya kita nanti di hari kiamat yang selama ini kita ikuti, kita bisa mendapatkan bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin semuanya berkeinginan bertemu Imam Syafi'i, karena kita kan ikut mazhab Imam Syafi'i. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan imamnya, apalagi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari ini jangan lewat satu hari tidak baca Quran, atau simak Al-Quran, dengar. Bisa enggak dijaga itu? Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Usahakan baca semampunya. Kalau boleh, minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Itu minimal. Supaya di antaranya jadi berkah. Apalagi kalau bisa, jaga baca suratul Baqarah atau dengar suratul Baqarah setiap hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Ambillah suratul Baqarah, karena sesungguhnya suratul Baqarah penuh keberkahan. Banyak keberkahannya di dalam. Bahkan kata guru saya, barang siapa yang rutin istiqomah membaca suratul Baqarah, akan terlihat keajaiban dalam kehidupannya. Pernah Allah tunjukkan keajaiban. Dan barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang tinggalkan suratul Baqarah, bakal nyesal. Mau gak kira-kira jadi orang nyesal? Jaga suratul Baqarah. Bahkan suratul Baqarah kalau kita rutinkan, tukang sihir, tukang ramal, tukang dukun tidak akan mampu menggoda kita atau menghancurkan kehidupan kita. Kalau ada orang punya niat buruk, menghancurkan usaha kita, menghancurkan kebahagiaan keluarga kita, selama kita jaga suratul Baqarah, mereka gagal, tidak akan mampu menyentuh kehidupan kita. Kuat dahsyatnya suratul Baqarah luar biasa. 286 ayat. Kalau tidak bisa dibacakan sekali duduk, sekali baca, tidak apa-apa, bagi-bagi. Satu hari boleh, belum mampu, tidak apa-apa 2 hari. Belum mampu, tidak apa-apa 3 hari. Allah terima cicilan kok, Allah terima. Cicilan pun Allah terima. Nanti masuk surga cicilan juga ya. Apapun kemampuan kita. Belum bisa 3 hari, tidak apa-apa. 1 minggu. Tapi kalau sudah tuntas suratul Baqarah, ulang lagi. Jadi rutin, jangan tertinggal. Jadi wirid yang diistiqomahkan, jangan tinggalkan. Siap? Yang kedua, ayat kursi. Jangan tinggalkan ayat kursi. Semua kan hafal ayat kursi? Tapi tahu nggak pahalanya? Apa pahalanya? Pahalanya apa? Selamat. Barang Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Subhanallah. Ya Allah, saya membayangkan satu ayat menjaminkan masuk surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran?
Makanya Bapak Ibu, tolong habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Baru zikir-zikir yang lain. Kalau lagi buru-buru, ada janji mendadak, tak apa-apa, amankan dulu ayat kursi. Habis itu pulang. Sambil jalan, beraktivitas, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30, sampai selesai zikirnya. Zikir habis salat tidak semestinya di masjid atau di tempat. Bisa juga sambil jalan kita selesaikan. Asal ayat kursi jangan terlupa habis salat. Karena ayat kursi habis setiap salat, jaminan masuk surga. Bahkan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Allahu Akbar. Faham? Bahkan kalau boleh menjaga ayat kursi saat tidur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan menjelaskan akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jangankan digoda, tidak didekati. Kalau anak-anak kita terlanjur tidur belum baca ayat kursi, boleh ayah ibu tolong sambil usap kepalanya, bacakan ayat Al-Kursi. InsyaAllah anak kita dilindungi oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Faham? Itu sifat pertama Ahlul Quran. Senantiasa baca Al-Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Kalau boleh saya usulkan, tutupi harimu baca Al-Quran, baca surat Tabarak Al-Mulk. Belum bisa baca? Sekali lagi apa? Dengar. Ada enggak HP-nya? Ada. Isi Quran ada? Ada. Ada YouTube? Ada. Tinggal setelkan YouTube atau CD, silahkan dengar surat Tabarak Al-Mulk. Manfaatnya apa surat Tabarak Al-Mulk? Jaminan selamat dari siksa kubur. Seandainya malam itu mati, meninggal dunia, insya Allah sudah dapat jaminan selamat dari siksa kubur. Karena mohon maaf kita tidak tahu kapan mati. Makanya usahakan menjaga surat Tabarak Al-Mulk setiap hari. Minimal setiap malam sebelum kita tidur. Siap? Sifat Ahlul Quran yang kedua, mereka senantiasa menghafal. Walaupun sebagian. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hafal Ahlul Quran. Dari An-Nas sampai An-Nas, hafal Ahlul Quran. Faham enggak? An-Nas sampai An-Nas maksudnya apa? Satu surah. Ya satu surah. InsyaAllah Ahlul Quran. Karena Ahlul Quran tidak semestinya hafal 30 juz. Kalau hafal juz 30 pun termasuk Ahlul Quran. Atau yang kita standar hafal ayat-ayat yang suka baca di dalam salat kita. 4 kul. Tahu 4 kul? Saya pertama kali pas saya di Indonesia, saya belum begitu faham bahasa Indonesia. 2008, 2009 saya belum bisa bahasa Indonesia. 2010 mulai sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Saya pernah ikut salah satu da'i, teman saya. Saya ikut mendengar, perhatikan. Kalau dia sebutin hadis atau ayat bahasa Arab, saya kan faham bahasa Arabnya. Pas begitu dia menyebutkan bahasa Indonesia, oh gitu artinya. Saya tidak pernah belajar kamus, tidak pernah kursus, tidak pernah masuk sekolah bahasa Indonesia. Tapi hanya suka dengar. Dengar baik-baik, alhamdulillah bisa bahasa Indonesia. Pernah salah satu ceramah beliau menyampaikan kepada jamaah amalan-amalan, tolong dijaga. Di antaranya 4 kul. Pas saya dengar 4 kul, apa yang 4 kul ini? Kul, 4 kul. Saya penasaran. Tapi saya melihat wajah jamaah tidak penasaran, biasa-biasa aja. Tambah bingung saya. Tapi gimana? Nanti udah saya mau tanya.
Begitu selesai ceramah kita pas pulang, Ustaz, saya ingin tanya. Saya agak penasaran. Tadi saya dengar Ustaz bilang 4 kul. Apa itu 4 kul? Saya cari di dalam agama, tidak ada 4 kul. Hadis Rasul tidak pernah bilang Rasulullah 4 kul gitu. Apa itu 4 kul? Oh, kalau kami di dalam bahasa Indonesia ada kata-kata singkat. Makanya kami kasih 4 kul yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Astaghfirullahalazim. Saya bilang sambil nama-nama surah disingkatkan. Ini di Indonesia semua serba singkat. Yang paling aku pusing ketika ada orang jamaah yang mau melahirkan, istrinya mau melahirkan. Terus dia minta nama kan? Tolong Syekh, minta nama anak-anak kami laki-laki. Saya kasih Muhammad Abdullah Hafiz. Biasanya awal saya kasih Muhammad. Cuma 1. Ya terus maunya berapa? Kami biasa 3 nama. Oh ya oke, 3 nama. Saya kasih Muhammad Abdullah Hafiz. Sama artinya. Oh ya bagus-bagus, terima kasih. Pas saya diundang acara akikah. Saya diundang, malah saya dengar beliau bilang sama istrinya, bawa moh, bawa moh. Saya pas dengar, kok moh? Oh jalan-jalan ini macam makanannya. Saya fikir makan apa namanya moh gitu. Tiba-tiba yang dibawa malah anak. Ini apa ini? Moh. Kalau saya tidak salah, kasih nama Muhammad Abdullah Hafiz. Ya ini Muhammad Abdullah Hafiz. Kok jadi moh? Ya ini kan singkat. Astaghfirullahalazim. Semua serba singkat. Kalau memang mau begitu disingkat, kenapa saya diminta 3 nama? Capek deh. Ini nama berubah doa. Apalagi yang berbunyi bahasa Arab. Kalau mungkin bahasa Indonesia dipanggil misal Agus, Gus, tidak apa-apa. Itu terserahmu. Kalau yang bahasa Arab itu doa. Muhammad orang yang terpuji. Kalau mu apa? Orang yang celaka gitu. Apalagi yang ada kaitan Asmaul Husna. Abdullah, Dullah. Astaghfirullahalazim. Sambil nama Allah disingkat. Nama Allah kalam yang suci. Nama Allah kalimat yang terindah. Kalamullah dan nama-nama Allah kalam yang paling sempurna. Masa kita singkatkan? Abdul Karim, Rim. Abdul Razak, Zak. Astaghfirullahalazim. Tak boleh. Nama Asmaul Husna tidak boleh dipermainkan. Abdullah. Nama Nabi Muhammad. Abdul Karim. Nama panggilannya itu Abdul Karim. Nama dia Abdul Karim. Ini hamba Allah yang mulia. Mudah-mudahan kamu jadi orang mulia. Kalau kita bilang Rim, apaan itu? Malaikat pun bingung mau bilang amin atau mau bilang apa. Jalan-jalan malaikat na'udzubillah. Tolong jaga, tolong diperhatikan. Tidak boleh disingkatkan. Sampai kemarin pernah ada orang WA saya, Assalamualaikum, SAJ. Astaghfirullahaladzim. Apa? Ku SAJ? Apaan itu SAJ? Saya fikir kalimah Indonesia yang saya belum belajar, kalimah baru. Saya tanya, maksudnya apa? Syekh Ali Jabir. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Musibah. Nanti lama-kelamaan daripada SAJ jadi AJ. Atau bisa jadi Li. Apaan Li? Singkatan Ali, Li. Astaghfirullahalazim.
Istighfar. Nama Asmaul Husna mohon jangan disingkatkan. Nama surah-surah Al-Quran jangan disingkatkan. 4 surah: Suratul Kafirun, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Jangan lagi 4 kul. Kalau Suratul Baqarah mau dibilang apa? Kerah. Singkat kerah. Apa kerah? Baqarah. Astaghfirullahaladzim. Tolong dijaga jamaah sekalian. Tidak boleh. Kita harus hormati Asmaul Husna dan kita hormati Al-Quran. Jadi ahlul Quran yang menghafal Al-Quran semuanya atau sebagian, termasuk mereka mendapatkan karunia ahlul Quran. Yang ketiga, yang mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Walaupun kita tidak mampu menhayati seluruh isi Al-Quran, minimal ayat yang kita sering baca, usahakan mampu menhayati maknanya. Contoh, Al-Fatihah. Jangan hanya asal kita baca. Al-Fatihah yang menjadi rukun utama dalam salat. Bahkan tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Masa kita tidak bisa menhayati maknanya dan memahami isinya? Dan subhanallah, semakin memahami makna suratul Fatihah dan menhayati isinya akan menantarkan kemudahan khusyuk dalam salat. Saya yakin kita tidak akan mampu menhayati isi Al-Quran secara keseluruhan. Bahkan bisa habis umur kita, belum tentu menhabiskan menhayati isi Al-Quran. Tapi kita harus berupaya sesuai kemampuan kita. Minimal ayat yang sering kita pakai dan gunakan di dalam salat kita, atau sunnah qabliyah ba'diyah kita, minimal kita mampu memahami maknanya, supaya ketika kita salat menggunakan ayat tersebut, kita merasa keindahannya dan kenikmatannya. Yang terakhir, yang keempat, menamalkan isi kandungan Al-Quran. Amalan Al-Quran cukup banyak, tapi kita belajar untuk menamalkan sesuai kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya masing-masing. Terbentuk amalan kalau ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an. Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena habis ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Saya punya kebiasaan, kalau lagi baca Al-Quran, ketika saya melewati ayat ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Kenapa saya stop? Karena ini panggilan. Wahai orang beriman, saya jawab, ada apa ya Allah? Labbaika ya Allah. Ini panggilan buat kita, bukan buat orang lain. Wahai orang beriman, ada apa ya Allah? Apa perintahmu atau laranganmu? Saya segera sami'na wa ata'na. Baru saya lanjut menyiapkan diri, hati untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika saya baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Biasanya kalau kita sebutin ayat ini, awal ayat, kebanyakan jamaah Allahumma salli wa sallim alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu baru berita, bukan perintah. Dan berita ini Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad,
darjat tinggi Nabi Muhammad di mata Allah, sampai Allah tidak putus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan malaikatnya pun tidak henti untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya terhadap berita gembira, apa ucapan yang pas dan tepat? Apa? Kalau ada orang telefon, Pak, Bu, alhamdulillah anaknya lulus, bahkan dapat ranking 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira pas? Alhamdulillah, operasi ayah lancar dan berhasil. La haula wa la quwwata illa. Kira-kira pas? Ucapan yang pas terhadap berita gembira apa? Alhamdulillah. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagimu ya Allah atas anugerah kemuliaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kapan kita salawat? Ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya Allah. Ada apa? Apa perintahmu? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wasallam. Itu cara saya menhayati Al-Quran. Kita merasakan, karena Al-Quran ketika kita baca, kata guru saya, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Quran. Berarti ketika kita baca maupun dengar Al-Quran, berarti kita lagi mendengar Allah berbicara. Dan kita harus ada reaksi, ada respon. Ketika kita membaca, bukan asal-asal baca begitu saja, tapi kita berusaha sesuai kemampuan kita menhayati, karena kita sedang berkomunikasi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Faham Bapak Ibu? Jelas? Mari kita sama-sama tingkatkan akhlak mulia kita bersama Al-Quran, agar kita mampu meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir selepas acara ini tertulis nama kita masing-masing sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya harap tetap berada di tempat. InsyaAllah panitia akan menyampaikan inti daripada program perjuangan kita. Saya mohon doa restu agar insyaAllah program 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan. Dan saya harap program ini menjadi milik kita bersama, amalan kita bersama, sedekah kita bersama, perjuangan kita bersama. Karena program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi mudah-mudahan menjadi milik kita bersama dan keluarga kita, agar kita sama-sama bergabung menjadi keluarga besar Ahlul Quran di dunia, dan insyaAllah Ahlul Quran di akhirat. Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami kembali. Jazakumullahu khairan. Terima kasih luar biasa support dan dukungan dari masyarakat di Ternate. Mudah-mudahan menjadi amal salih. Allah Maha Saksi, malaikat pun ikut menyaksikan. InsyaAllah perjuangan kita menjadi kenyataan. Dan insyaAllah besok kalau kita dipanggil oleh Allah, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, InsyaAllah sepanjang kita di alam kubur, di alam barzakh, Allah salurkan pahala bacaan anak-anak para penghafal Al-Quran. Mereka baca, jangan khawatir, InsyaAllah semua pahala bacaan mereka, setiap satu huruf yang mereka bacakan di dalam salat maupun di luar salat, kita akan mendapatkan bagiannya di alam kubur. Bahkan buku amal kita tidak akan tertutup, karena masih disalurkan dengan sedekah yang insyaAllah tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan,
sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran, keturunan kami anak dan cucu penghafal Al-Quran yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, tuliskan nama kami yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.